pakan itu nomor satu. Ketersediaan pakan itu nomor satu. Pakan yang kontinu. Kita beternak itu kan tujuannya untuk mencetak cemple-cemple kan, kalau breeding. Kecuali kalau fattening. Kalau breeding kan kita mencetak cempe dan keuntungan kita di cempe itu. Kalau sudah cempenya mati, maka ini kehilangan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman Hilwaya Farm. Sore ini kita alhamdulillah on lagi. Jadi kita ke kandang, kita ngobrol-ngobrol tentang domba peliharaan kita. Terus ini musim kemarau teman-teman. Pastinya banyak yang seperti kami, yang mana produktivitas rumputnya itu menurun banyak. Di kami itu hampir 50% penurunan rumputnya sehingga pakan agak sulit. Bahkan ada beberapa teman cerita bahwa dombanya kok semakin sedikit, ternyata dimakan temennya, dimakan dombanya. Artinya sebagian dijual untuk beli pakan domba yang lain itu. Jangan sampai seperti itu, teman. Nah, ini kami baru mendatangkan tebon jagung lanang istilahnya. Ini jagung proyek yang jantan itu kan umur 70 hari dipotong. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk bantuan pakan. Ini pakan istimewa teman-teman, yang kami gunakan ternyata hasilnya bagus-bagus dan palatabilitasnya juga tinggi. Langsung seneng, langsung itu chopper dikasihkan itu langsung suka. Tapi ini biasanya kami mix dengan rumput. Ini belum di chopper karena nunggu dulu rumputnya dipanen, terus nanti kita mix, kita silase atau difermentasi, baru dikasihkan ke dombanya. Tuh, dan ini hasilnya bagus sekali. Alhamdulillah. Hasilnya bagus, sangat disukai dan nutrisinya tinggi, mengandung energi yang tinggi karena ini masih ada jagungnya lengkap. Tapi musim-musiman ini ditanam hanya pada musim panas. Lihat mas, ini jagungnya masih kecil seperti ini. Justru kalau jagung itu, ini belum ada jagungnya, masih untuk sayur biasanya kalau di sini teman-teman. Justru ini sampai batangnya itu mengandung nutrisi yang tinggi, energinya tinggi ini teman-teman. Belum sampai 90 hari. Jadi bagus-bagusnya umur panen untuk pakan ternak itu di antara 60 sampai 70 hari lah untuk jagung. Kalau di bawah itu sekitar 50 hari, saran kami jangan diberikan pakan tunggal karena biasanya membuat domba kita mencret. Harus dicampur dengan pakan yang lain. Jadi misalkan punya jagung, terus tebon jagung dibabat sebelum umur 50 hari, itu baiknya dicampur dengan bahan lain, dengan sumber serat yang lain, supaya tidak membuat mencret. Karena terlalu tinggi protein atau mungkin tinggi kandungan airnya, sehingga kotorannya itu, kalau istilahnya orang Jawa itu neletong. Bukan bentuk bulat-bulat itu, tapi kumpul jadi satu. Nah, supaya itu harus lebih dituakan jagungnya atau dicampur dengan bahan lain. Nah, teman-teman, ini adalah ujian bagi kita saat-saat pakan mahal. Makanya kemarin-kemarin di konten-konten awal kami, di video-video awal kami itu selalu menjelaskan bahwa pakan itu nomor satu. Ketersediaan pakan itu nomor satu. Pakan yang kontinu. Kalau jenengan semua mengandalkan pakan beli untuk seratnya, untuk sumber seratnya, maka saat musim kemarau seperti ini, kalau ada, itu biasanya harganya naik. Terus kemudian kemungkinan tidak untuk ternak banyak itu butuh modal besar. Kalau beli semua, makanya kalau yang paling enak itu ya kita tanam rumput sendiri, punya bank pakan, kemudian kita pakai sendiri.
untuk seratnya tidak beli tuh. Jadi itu pengalaman kami tentang pakan. Musim-musim seperti ini tidak ada hujan lama, beberapa bulan ini tidak ada hujan, maka ujian kita mampu tetap eksis atau beli terus. Kalau beli terus ya gantinya itu beberapa cemple. Ini semoga teman-teman pakannya juga aman. Yang di daerah-daerah tertentu sudah kehabisan pakan ini. Dan ini ada lagi teman-teman, kita cerita pengalaman lagi. Jadi cempe kami itu ada yang terkena tetanus kaku-kaku. Ini dari tetanus. Wah ini dia nggak bisa bangun, ini ditalikan biar berdiri. Nah, nyusunya nanti diminumkan. Ini sudah terlambat penangannya teman-teman, karena bagian leher itu sudah kaku. Kalau belum terlambat itu masih bisa diobati. Ini sudah terlambat, ini agak sulit untuk diobati. Jadi pasrah sambil diberikan treatment apa gitu nanti. Ini momok paling besar menurut kami untuk peternak, yaitu kalau ingin untung ternak kita harus menekan angka mortalitas. Biasanya paling banyak mortalitas atau angka kematian itu pada cemple. Jadi kalau kita beternak itu kan tujuannya untuk mencetak cemple-cemple kan, kalau breeding. Kecuali kalau fattening. Kalau breeding kan kita mencetak cempe dan keuntungan kita di cempe itu. Kalau sudah cempenya mati, maka ini kehilangan besar. Karena kita kehilangan uang pakan induknya, kemudian persentase penurunan kualitas induknya juga, kehilangan waktu. Ini sebuah kerugian besar ketika cempenya banyak yang mati. Jadi kalau dalam breeding kita ingin untung banyak, maka tekanlah angka mortalitas cempe kita seminimal mungkin. Kalau dulunya mungkin 10%, kita turunkan mungkin 5%. Bagaimanapun caranya. Salah satunya ya saat kelahiran itu betul-betul dijaga. Saat kelahiran itu betul-betul berikan perlakuan khusus, entah induknya atau cempenya. Kalau sudah kejadian seperti ini, maka ya rugi besar menurut kami, rugi besar. Tapi ya untuk pelajaran lah, untuk pelajaran. Nah, mengenai virus tetanus ini, kalau ini dulu ceritanya, setelah melahirkan ini induknya ini. Setelah melahirkan ini kita turunkan dari kandang panggung, kita turunkan di tanah. Nah, kalau sudah ada cempe yang terkena tetanus seperti ini, berarti tanahnya itu sudah terkontaminasi dengan virus itu. Nah, virus itu kan biasanya dia tidur, apa istilahnya di biologi, dia akan, kalau tidak ada makanan, dia akan diam di situ, membentuk ya seperti hibernasi gitu, menunggu momen yang tepat. Dia nanti kalau ada makanan, misalkan terkena susu atau terkena darah, dia akan hidup lagi, terus ikut inangnya masuk ke dalam. Biasanya kalau cempe itu di pusarnya, setelah lahiran itu pusarnya kan masih basah terkena darah, dia akan masuk ke situ, naik. Kalau sampai masuk ke dalam tubuhnya, maka ya kemungkinannya terkena penyakit ini, tetanus. Sebenarnya dulu waktu ini baru lahiran, selama 3 hari itu sudah kita berikan treatment pemberian betadine pada pusarnya. Pada pusarnya tiap hari, sehari 2 kali, selama 3 hari itu pusarnya kita rendam dengan air betadine, tapi ternyata masih kena. Ya, cara-cara seperti itu kan untuk meminimalisir sebenarnya teman-teman, untuk meminimalisir supaya tidak terkena. Kalau terkena ya berarti perlu mungkin kurang lama. Kalau 3 hari mungkin perlu 7 hari. Nah, terus tanah yang terkena di sana,
tempat diturunkan, tempat menurunkan awal setelah lahiran, itu mungkin tanahnya sudah terkontaminasi dengan virus itu, virus tetanus. Virus tetanus, jadi baiknya tanahnya itu disemprot dengan disinfektan. Di sana kita semprot besok dengan disinfektan atau yang lainnya secara rutin selama beberapa hari. Harapannya virus-virus yang masih di situ itu nanti mati, karena disinyalir kalau sudah ada yang terkena itu berarti nempel di tanahnya. Atau mungkin tidak hanya tetanus, mungkin mastitis juga. Jadi kalau ada pernah indukan yang tidur kita taruh di tanah terkena mastitis, bisa jadi kandang itu ada virusnya mastitis. Jadi harus kita semprot dengan disinfektan beberapa kali, ya sebanyak-banyaknya, mungkin 5 kali atau berapa tiap hari, nanti baru hilang. Karena itu bisa berdiam di situ nunggu inangnya ada, entah itu susu atau darah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu untuk teman-teman, hati-hati ketika cemplay kita lahir, harus telaten. Kalau tidak telaten mungkin tidak panen gitu ya. Harus telaten ya, tiap hari membersihkan ambing induknya dengan disinfektan bisa atau betadin bisa, terus pusar dari cemplaynya juga dibersihkan, dicelup dengan itu, supaya untuk mengurangi kemungkinan kejadian seperti yang kami alami. Itu sharing kita teman-teman sore ini. Terima kasih masih bersama Hilwaya Farm. Tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.